Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Chandra Alfred kembali menjumpai Anda dalam program Tadabbur Al-Quran, sebuah program yang akan menayangkan dan juga memaparkan bagaimana kita memperhatikan dan juga melihat lafal Al-Quran dan juga memahami makna yang terkandung di dalamnya dan juga dari ayat-ayat tersebut. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mentadabburi Al-Quran terkait dengan bagaimana fadilah keutamaan sedekah ataupun sedekah bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Khair Al-Khusairem yang telah bersama saya di sini, yang akan nanti memaparkan dan juga menjelaskan bagaimana kemudian keutamaan ataupun fadilah dari sedekah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana fadilah ataupun keutamaan sedekah dalam Islam. Tentunya Ustadz akan menyampaikan dan juga menjelaskan lafal-lafal ataupun ayat-ayatnya yang juga terkait dengan hal ini Ustaz. Baik, insyaallah. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas dan mengkaji, mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah mendeskripsikan permisalan contoh orang-orang yang berinfak, contoh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Diawali dari kata mathalu. Mathalu ini dalam konteks kajian ulumul Quran, dia masuk ke wilayah amsalul Quran, ayat-ayat tentang permisalan dalam Al-Quran. Di antara manfaat kenapa Allah menggunakan kata mathal dan amsal dalam Al-Quran, dalam ayat lain Allah menjelaskan wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatadzakkarun. Permisalan-permisalan, percontohan-contoh itu kami buat, kata Allah, untuk menjadikan sebagai pelajaran agar mereka selalu ingat. Itulah makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang amsal atau masal-masal itu. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, permisalan yang diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini adalah yunfiquna amwalahum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi kalau kita lihat dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, para ulama menjelaskan bukan permisalan orang yang berinfak, tetapi permisalan harta orang-orang yang berinfak. Maka makna di sebalik ayat ini sesungguhnya adalah permisalan harta orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu biji yang menumbuhkan ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai itu menumbuhkan pula 100 biji. Maka di akhir ayat ini Allah menutup wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, wallahu wasi'un alim. Kalau kita cermati dalam ayat ini, dalam asbabun nuzul misalnya, ayat ini menceritakan tentang keistimewaan seorang Utsman bin Affan dan juga sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf
ketika mereka ini membiayai perang Tabuk. Nah, ketika itu turunlah ayat ini. Lalu apakah ayat ini berbicara tentang orang-orang yang membiayai perang atau jihad fisabilillah? Maka kaidah usul fikihnya, setiap ayat itu tidak dikehendaki pada lafaz sebab turunnya, tapi sesungguhnya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu ungkapan, suatu teks, suatu nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu yang dikehendaki bukan lafaz aslinya, bukan makna sebab turunnya, tetapi yang diinginkan dari ayat ini adalah keumuman lafaznya. Kalau begitu, makna ayat ini berlaku umum. Siapapun yang berinfak, siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati makna yunfiqun dalam bahasa Arab, dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya kata kerja yang menunjukkan sedang, akan, selalu, senantiasa. Oleh karena itu makna mengeluarkan harta di jalan Allah dalam ayat ini adalah ketika seseorang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, senantiasa dia menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, barulah dia dapatkan janji Allah dalam ayat ini. Maka kalau kita lihat gambaran yang disebutkan oleh para ulama tafsir, misalnya ketika engkau menanam benih di tanah, lalu tumbuhlah dia dengan tangkai yang banyak, melahirkan 100 biji buah lagi, maka kalau tanah yang diciptakan Allah itu memberikan sebanyak itu, apakah engkau wahai manusia ragu menanam hartamu di jalan Allah? Apakah engkau ragu? Apakah keyakinanmu terhadap tanah? Para ulama menjelaskan demikian. Apakah keyakinanmu terhadap tanah melebihi sang pencipta tanah? Oleh karena itu, orang yang berinfak di jalan Allah sesungguhnya ada yang diinginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu juga kita untuk mencermati, banyak orang menganggap infak itu adalah membantu orang lain. Orang bersedekah, dia sangka dia sedang membantu orang lain. Apakah salah jika seseorang memahami saat dia bantu saudaranya, dia sedang membantu orang lain, dia sedang benar-benar menolong orang yang sedang teraniaya? Tapi dalam Islam sebenarnya tidak. Dalam Islam sesungguhnya makna di sebalik kita berinfak mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bermanfaat bagi kita sendiri. Itulah makanya dalam hadis-hadis Nabi selalu menyebutkan di antara kelipatan-kelipatan yang diberikan Allah itu, setiap hari, setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibad, setiap pagi, yusbihu, sobah, setiap pagi seorang hamba Allah menjalani harinya fihi illa malakani, ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa untuknya, yanzilani, 2 malaikat itu turun, fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat ini? Kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Artinya orang-orang yang senantiasa berinfak sesungguhnya akan diberikan tambahan oleh Allah, akan ada ganjaran kelipatannya oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Bahkan Allah mampu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah mampu melipat gandakannya sesuai yang dia kehendaki. Makanya kata 7 dalam ayat ini, sab'a sanabila, dalam tradisi Arab, kata 7 itu bukan bermakna di bawah, di atasnya 8, di bawahnya 6, bukan itu, tapi makna 7 itu makna yang banyak, terus menerus. Ungkapan bahwa ketika dia berinfak 1, maka bisa jadi 1000 uang yang dia infakkan, maka bisa mendapatkan 700 kali lipat. Subhanallah, luar biasa sekali ya Ustaz. Artinya memang sebenarnya keutamaan fadilahnya sangat luar biasa sekali ya Ustaz. Namun juga Ustaz, bagaimana dengan misalkan apakah ada
ataupun kapan kita disunahkan ataupun diwajibkan untuk melakukan sedekah? Pada saat sempit kah? Pada saat lapang? Karena pada saat lapang mungkin banyak kita mudah untuk bersedekah, tapi pada saat sempit mereka sulit ataupun kita terasa sulit untuk bersedekah, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Dalam Al-Quran dijelaskan orang yang berinfak itu, dan salah satu ciri orang-orang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa berinfak baik ketika dia sempit maupun ketika dia dalam keadaan lapang. Banyak orang mampu dia berinfak saat dia lapang. Tapi ketika dia sanggup berinfak di waktu lapang, berinfak pula dia di waktu sempit. Inilah keutamaan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar orang-orang berinfak ini tidak merasa takut untuk mengeluarkan hartanya? Maka dia harus berparadigma ganda. Berparadigma ganda maknanya dia tidak hanya menganggap sedang membantu orang lain, tapi di sebalik infak yang dia lakukan itu ada dampaknya kepada dirinya. Itulah makanya saat dia berinfak sesungguhnya dia sedang mengaminkan doa malaikat. Nah, oleh karena itu dalam hadis lain misalnya Rasulullah SAW bersabda, memberikan sepotong pakaian saja kepada saudaranya itu akan berdampak kepada perlindungan Allah. Nah, ini makna di sebalik infak itu. Ketika kita berikan pakaian, umpamanya saya diberikan oleh seseorang baju, pakaian. Di sana disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan dalam Sahih, dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Kata Nabi, "Ma min muslimin yaksu musliman thawban." Seorang muslim memberikan sepotong pakaian kepada saudaranya, illa kana fi hifzillah ma dama alaihi minhu khirqah. Senantiasa dia berada dalam hifzillah, perlindungan Allah. Setiap hari boleh jadi kita berdoa keluar kita dari rumah, apa kata kita? Kita berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu senantiasa berdoa. Mohonkan perlindungan dengan nama Engkau ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau, tidak ada daya dan kekuatan melainkan datangnya dari Engkau ya Allah, yang maha tinggi, yang maha agung. Mohonkan perlindungan agar ketika keluar dari rumah, kembali lagi nanti ke rumah dalam keadaan selamat, berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Tapi apa usahanya? Boleh jadi doa sudah senantiasa kita mintakan kepada Allah, tapi ada satu usaha. Ketika kita berikan sepotong pakaian, maka senantiasa seseorang mendapatkan perlindungan Allah. Sampai kapan? Madama alaihi minhu khirqah, selagi kain itu masih tetap utuh. Selagi kain itu masih tetap utuh, masih bisa dipakai, selama itulah perlindungan Allah terhadap diri. Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Dan juga Ustaz, berbicara tentang sedekah dan barang-barang yang ingin, ataupun benda-benda yang ingin diinfakkan atau disedekahkan seperti itu. Dalam Islam, makna sedekah sendiri, Ustaz, apa saja mungkin yang bisa diberikan? Apakah hanya dalam bentuk material saja benda? Atau mungkin ada hal yang lain yang juga mungkin bisa diamalkan sebagai nilai sedekah juga, Ustaz? Baik. Sedekah dalam pengertian bahasa sebenarnya dia bermakna, sedekah itu bermakna benar. Jadi kenapa Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq itu diambil dari kata sedekah. Kenapa dia disebut As-Siddiq? Padahal namanya bukan Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Ketika dianggap dia disebut Nabi sebagai As-Siddiq, ini menunjukkan bahwa dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dia disebut Abu Bakar As-Siddiq. Orang beriman, kenapa dia disuruh bersedekah? Karena sedekah itu adalah bukti imannya. Orang beriman disuruh bersedekah, dia sedang membuktikan keimanannya. Apakah hanya pakaian saja? Tidak. Apakah dalam bentuk material saja? Tidak. Bahkan senyummu pada saudaramu, kata Nabi, tabassumuka ala fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu terhadap saudaramu bernilai sedekah. Kalau begitu sesungguhnya sedekah dalam makna yang luas. Tapi kalau kita bicarakan, dapatkan perlindungan manusia ketika di dunia selama dia memberikan sepotong pakaian, apakah di akhirat dia tak dapat? Jadi dia berdampak sampai ke akhirat. Bahkan salah satu penyebab orang dapat naungan di akhirat adalah ketika dia mau bersedekah. Itulah kata Nabi, kullum ri'in fi zilli sedaqatihi. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Boleh jadi ketika kita bekerja di kantor, ada atap tempat kita bernaung. Pulang kita ke rumah, ada atap tempat kita bernaung. Masuk kita ke masjid, ada atapnya.
akan adakah naungan-naungan itu di akhirat? Maka kata Nabi, tidak ada naungan itu, melainkan ada 7 yang disebut dalam hadis Nabi, salah satunya tentang sedekah. Maka Nabi menyebutkan kullu mri'in, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Nah, dengan demikian maka orang ketika dia bersedekah, dia sedang mempersiapkan naungannya di akhirat. Oleh karena itu, apa maknanya di sini? Orang bersedekah bukan semata-mata sedang membantu orang lain, tapi dia sedang mempersiapkan untuk dirinya. Dia siapkan naungannya di akhirat, dia siapkan untuk perlindungannya, penjagaan Allah selama dia berada di dunia ini. Bahkan tak hanya sampai di situ, orang yang sakit sekalipun, ternyata kata Nabi, orang yang sakit itu bisa diterapi lewat sedekah. Banyaklah sudah orang kita lihat, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sudah berobat kemana-mana tak dapatkan kesembuhan. Ternyata kata Nabi, ada terapi yang boleh jadi belum dilakukan. Terapi apa itu? Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang yang sakit di antaramu lewat sedekah. Maka oleh karena itu tidak ada keraguan sedikit pun ketika orang beriman sakit dia. Baik sakitnya dalam bentuk fisik maupun sakitnya dalam sakit mental. Ada orang di zaman Rasulullah ketika dia datang menemui Nabi, syaka ila Rasulillah. Datang dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia datang kepada Rasulullah? An qaswati qalbihi, dia melaporkan tentang kerasnya hati. Karena ada manusia ini yang hatinya keras. Bagaimana caranya melembutkan hati ini? Maka dia tanyakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika menjawab? In aradta talyina qalbika fa at'imil miskin. Jika engkau ingin melembutkan hatimu yang keras itu, beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Jadi kalau begitu, bahwa sedekah itu sebetulnya kebutuhan kita yang bersedekah. Karena kita ingin melembutkan hati kita yang keras. Karena ada orang ketika diberi nasihat tidak mau menerima ya Ustaz. Tak mau menerima. Ada yang memang susah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan begitu. Karena ada orang-orang yang karakternya memang keras. Tapi ada caranya untuk melembutkan hati itu kata Nabi. Kalau engkau mau, in aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin. Engkau beri makan orang miskin. Kenapa disuruh Nabi kita memberikan makan orang miskin? Saat kita datang memberi makan orang miskin, tersadar kita, oh ternyata hidupnya seperti ini. Boleh jadi kita berinfak juga dengan cara umpamanya langsung memberikan uang. Itulah makanya berinfak, bersedekah itu tidak mesti dengan uang. Umpamanya kita belikan nasi bungkus umpamanya, lalu kita bawakan ke rumahnya. Ketika melihat orang-orang susah, orang-orang miskin ini, maka apa yang terjadi? Menetes air matanya. Disitulah membuat hati kita menjadi lembut. Dan ketika hati sudah menjadi lembut, pertanda ini akan meneteskan air mata. Orang yang meneteskan air mata itu pertanda hatinya lembut. Maka cara untuk melembutkan hati itu sesungguhnya bagaimana kita, maukah kita berbagi? Kenapa juga disebut Nabi wamsah ra'sal yatim? Apakah mengusap kepala anak yatim ini maknanya tekstual? Tentu tidak. Karena mengusap kepala anak yatim dalam makna yang luas. Makna yang luas maknanya mempedulikan kehidupannya. Apakah dia sudah memiliki peralatan sekolahnya? Maka dibantu. Maka Nabi sebutkan, ana wa kafilul yatim hakaza. Aku kata Nabi dan orang-orang yatim, anak-anak yatim itu hakaza, seperti ini. Seperti ini maknanya sangat dekat. Sangat dekat. Kalau ada orang-orang yang ingin berdekatan dengan Nabi di akhirat, maka di dunia dia mempersiapkannya. Bagaimana dia mempersiapkannya? Dia selalu memperhatikan kehidupan anak-anak yatim. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, dalam doa kita selalu kita berdoa, andaikan Allah cabut nyawa kita, apa yang kita inginkan? Yes, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua orang berharap, Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirah hidup kami kalau Engkau cabut nyawa kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Ya Allah, ini doa yang sudah dimintakan hampir setiap selesai salat, seseorang berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Doanya sudah dimintakan kepada Allah, tapi ada satu usaha yang harus dia lakukan. Apa itu? Sedekah. Dia keluarkan hartanya. Apa kata Nabi dalam hal ini? Innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak su'ul khatimah, menolak mati dalam keadaan jelek. Maka semua kita insyaallah kita berharap
andaikan Allah cabut nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, oleh karena itu salah satu cara mendapatkan husnul khotimah itu menurut Nabi adalah dengan cara bersedekah. Inilah kehebatan sedekah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Dan ini terkait tentang pemahaman dari ayat yang kita bahas dari awal tadi. Dari pemaparan kita tadi, setidaknya orang berinfak akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia. Orang berinfak, orang bersedekah, dia akan dapatkan naungan Allah di akhirat. Orang bersedekah akan menyehatkan fisiknya, menyehatkan mentalnya, sehat lahir batin. Tapi tidak sedikit hadis-hadis bahkan ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang manfaat sedekah itu. Pembahasan kita kali ini sekelumit tentang betapa orang-orang yang bersedekah berdampak pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara pandang orang beriman ketika dia melihat sedekah sebagai sesuatu membantu orang lain, maka itu boleh juga, tetapi makna di sebalik itu adalah dia sedang membantu dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Dan pemirsa TVRI yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah program Tadabbur Al-Qur'an kali ini yang membahas bagaimana fadilah keutamaan dari sedekah, dan yang paling utama tadi disebut oleh Ustaz adalah bahwasanya ada sebuah kesadaran bahwa segala hal yang kita lakukan akan berdampak terhadap diri kita sendiri. Terkait dengan sedekah yang kita berikan bukan untuk orang lain, tapi manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri, seperti yang disebutkan juga dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula ataupun kejahatan ataupun yang bersifat negatif yang kita lakukan. Dan pemirsa, demikianlah kebersamaan kita kali ini. Akhirnya saya Chandra Alvin Dodes mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.